Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, pemerhati hukum dan politik yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim debat Universitas Widya Gama Malang. Saya Anis Wisdiorini selaku pembicara pertama, Muhammad Fadil Syahadab selaku pembicara kedua, dan Khalifah Nur Aprilia selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil artikel kami yang berjudul Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu untuk Mewujudkan Kepastian Hukum atau THCTH. Pada mosi kali ini yaitu Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Di sini kami berada pada standing position pro. Dewan Juri yang terhormat memasuki ranah argumentasi. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara prinsipal memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu. Akan tetapi secara normatif, undang-undang tersebut tidak memberikan batas waktu kapan berakhirnya kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu. Dengan tidak dimuatkannya aturan yang jelas mengenai batasan waktu yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu, maka bisa saja Bawaslu menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, di mana hal ini akan terjadi benturan dengan proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena bisa jadi secara langsung ataupun tidak langsung penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu ini berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan jelas kedua hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemilu. Untuk penjelasan yang lebih komprehensif akan dielaborasikan oleh pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, bahwa pasal 455 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dari tiga jenis pelanggaran oleh Bawaslu tersebut, bahwa nyatanya Undang-Undang tentang Pemilu secara yuridis normatif tidak menegaskan adanya kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, apabila Bawaslu diberikan kewenangan dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, maka hal ini diragukan keefektivitasannya dan lantaran ketika hasil pemilu telah ditetapkan, tentunya proses sengketa terfokuskan kepada penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara atributif di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, rekonstruksi hukum terkait penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu harus diberikan pembaharuan regulasi yang dimana regulasi tersebut esensinya ke hukum pemilu dan berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan juga kebermanfaatan. Untuk pemaparan yang lebih komprehensif akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga. Fiat Jasitiar Wat Faelum, hendalah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi dari tim kami bahwasanya keadilan pemilu tidak hanya terdiri dari substansi hukum saja, melainkan terdapat hal yang lebih fundamental, yaitu kepastian hukum. Maka dari itu dalam rangkaian proses pemilu tentulah harus ada kepastian hukum di dalamnya. Sedangkan Dewan Juri dengan adanya benturan proses penanganan pasca penetapan hasil pemilihan umum oleh Bawaslu dan MK, tentu hal tersebut akan memberikan implikasi ketidakpastian hukum. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya penanganan tentang problematika tersebut dengan penambahan sistem hukum yang lebih solutif dan implementatif. Dewan Juri yang terhormat, maka dari tim kami memberikan tawaran yaitu gagasan untuk menciptakan suatu tujuan hukum yaitu kebermanfaatan, keadilan, serta kepastian. Selanjutnya rekomendasi yang akan diberikan oleh kami yaitu perlunya adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang upaya sistem penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu demi mewujudkan kepastian hukum. Maka dari itu perlu adanya pembatasan waktu Bawaslu dalam wewenang menangani pelanggaran pemilu. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.